Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sungguh sempurna di dalam hidup kami. Pagi ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Bapa, pimpinlah kami agar kami mampu mengerti dan terlebih mampu melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan iman kita, yaitu tentang bukti dan buah dari pertobatan. Dan renungan ini saya beri judul Bukan Tobat Sambal, terambil dari Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 9 dengan perikop Saulus bertobat. Demikian firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau?" "Tuhan," katanya, "akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita sering mendengar dan melihat banyak orang yang mengaku bahwa ia sudah bertobat, namun kehidupannya masih sama seperti dulu. Tidak ada perubahan karakter, sikap, atau cara hidup. Yang sering orang bilang itu namanya tobat sambal, artinya tobat yang tidak sungguh-sungguh atau tobat palsu, di mana seseorang mengaku menyesal dan bertobat dari dosa, tetapi kemudian mengulangi kembali perbuatan dosa yang sama seperti orang yang bertobat tapi masih suka sambal pedas. Nah, saudara-saudaraku, pertobatan sejati itu bukan hanya tentang berkata, "Aku menyesal dan aku percaya Yesus," tetapi juga tentang perubahan hidup yang nyata dan menghasilkan buah-buah yang baik. Seperti yang dialami oleh Saulus dalam Kisah Para Rasul 9, yang mana diceritakan tentang pertobatan dramatis Saulus yang kemudian dia berubah menjadi namanya Paulus saat ia dalam perjalanan ke Damsyik. Dengan tujuan ia ingin menangkap pengikut Yesus. Lalu ia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, di mana ia tiba-tiba disinari cahaya dari langit jatuh ke tanah. Dan kemudian dia mendengar suara Yesus yang bertanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kemudian dia menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Kemudian Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Yesus yang dianiaya Saulus. Kemudian mengutusnya ke Damsyik untuk menerima instruksi lebih lanjut. Saulus kemudian menjadi buta, maka ia dituntun oleh teman-temannya ke kota dan mengalami puasa selama 3 hari. Ini menandai perubahan radikal dalam hidupnya, dari penganiaya menjadi pengikut Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih,
Dari Kisah Rasul 9 ini, mari kita belajar tentang Saulus, seseorang yang dulunya begitu jahat dan membenci pengikut Yesus. Tetapi kemudian ia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan sehingga mengubah seluruh arah hidupnya. Kita tahu kehidupan Saulus sebelum bertobat, ia hidup di dalam dosa dan kejahatan. Sebelum mengenal Yesus, Saulus ini dikenal sebagai orang yang sangat kejam. Ia menganiaya jemaat Tuhan, bahkan ingin membunuh mereka. Kisah Rasul 9 ayat 1-2 menceritakan bahwa hatinya berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Jadi hidupnya dikuasai amarah, kebencian, dan kesombongan rohani. Namun saudaraku, ketika ia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi di jalan menuju Damsyik, maka segalanya berubah. Melalui peristiwa itu, mata hatinya pun terbuka. Ia dipenuhi oleh Roh Kudus. Saulus yang dulu hidup mengikuti hawa nafsu daging, tetapi setelah bertemu Yesus, ia menjadi pribadi yang baru, pribadi yang penuh kasih, taat, dan siap melayani Tuhan. Tetapi saudara, pertobatan sejati bukan berarti hidup jadi mudah. Justru seringkali ada ujian dan penolakan. Saulus yang kini menjadi pengikut Kristus pun menghadapi banyak ancaman, bahkan percobaan pembunuhan. Ia juga sempat ditolak oleh jemaat di Yerusalem yang belum percaya bahwa ia sudah berubah. Namun Saulus tidak menyerah, tidak mundur. Ia tetap setia memberitakan Injil karena ia tahu bahwa hidupnya kini menjadi milik Kristus. Ia tidak mencari pengakuan manusia, tetapi hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Inilah bukti nyata bahwa pertobatannya bukan emosi sesaat, melainkan keputusan hati yang sungguh-sungguh. Nah, setelah pertobatannya saudaraku, Saulus yang kemudian dikenal sebagai Rasul Paulus, kini menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Lewat pelayanannya, banyak jemaat bertumbuh dan dikuatkan. Kisah Rasul 9 ayat 31 mencatat bahwa gereja di Yudea, Galilea, dan Samaria hidup dalam damai, dibangun dalam takut akan Tuhan, dan bertambah besar oleh karena pertolongan Roh Kudus. Nah saudaraku, Saulus yang dulu pembunuh kini menjadi pembawa kabar keselamatan. Inilah buah nyata dari pertobatan sejati. Ketika hidup kita bukan hanya berubah untuk diri sendiri, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Jadi saudaraku, dari Paulus inilah kita belajar bahwa ketika seseorang sungguh-sungguh bertemu dengan Yesus, hidupnya pasti berubah. Dari yang jahat menjadi baik, dari yang tadinya sombong menjadi rendah hati, dari yang hidupnya memikirkan untuk diri sendiri, kini berubah menjadi hidup hanya untuk Kristus. Jadi saudaraku, pertobatan sejati itu harusnya menghasilkan buah, yaitu karakter yang baru, memiliki buah kesetiaan dan dampak positif bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, kisah pertobatan Saulus juga mengingatkan kita pada kisah nyata seorang mantan pemimpin geng jalanan yang terkenal di New York, yaitu Nicky Cruz, di mana sebelum bertobat dia hidup tumbuh di dalam kekerasan, kebencian, dan dosa, sehingga ia terbiasa berkelahi, mengancam, bahkan melukai orang lain tanpa belas kasihan. Namun suatu hari ia bertemu dengan seorang hamba Tuhan muda yang bernama David Wilkerson, yang berani datang ke lingkungan geng itu, dan dia bertemu dengan Nicky Cruz lalu menyampaikan kata-kata bahwa Yesus mengasihimu, Nicky. Awalnya memang Nicky sangat marah dan menolak.
Namun kasih Kristus yang terus disampaikan membuat hatinya luluh, dan akhirnya Niki bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Dan saat ini ia menjadi seorang penginjil dan motivator Kristen yang memberitakan kasih Tuhan ke seluruh dunia. Nah saudaraku, seperti Saulus, Niki Cruz yang membuktikan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni Tuhan, dan tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk diubahkan oleh kasih Kristus. Jadi saudaraku, marilah kita menengok ke dalam kehidupan kita masing-masing. Sudahkah kita menyatakan penyesalan dan pertobatan yang sungguh-sungguh atas segala kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat? Sebab banyak kali orang Kristen memaknai pertobatan hanya di permukaan saja, saudaraku. Hari ini mengaku dosa dan bertobat, tetapi besok bikin dosa lagi, seperti orang makan sambal yang pedas. Hari ini kepedesan bahkan sampai sakit perut, lalu katanya tobat gak mau makan lagi. Tetapi besok-besoknya makan lagi sambal, artinya ini adalah tobatnya tobat sambal. Dan saudara-saudaraku, kadang juga di dalam doa kita seringkali mengakui kesalahan kita, tapi kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak melakukan perubahan apapun di arah kehidupan yang lebih baik. Bahkan buah-buah pertobatan itu pun belum juga kita hasilkan. Seharusnya jika hati kita memohon kepada Tuhan, maka kata-kata dalam doa tersebut seharusnya kita wujudkan melalui perubahan-perubahan hidup yang mengarah kepada kasih dan kehendak Allah semata. Sebab pertobatan yang Allah kehendaki itu adalah suatu pembaharuan budi atau pikiran yang menghasilkan perubahan karakter menjadi seperti Kristus. Jadi pertobatan sejati bukan sekedar perubahan kata-kata, tetapi perubahan hati yang pasti akan membawa perubahan dramatis dalam sendi kehidupan setiap orang percaya. Sehingga sifat dan karakter pun harus berubah menjadi sama seperti Kristus untuk menghidupi kebenaran yang Yesus ajarkan, yang akan membawa kita hidup dalam terang untuk menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, saudaraku. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau telah menebus kami dan memberikan kesempatan untuk kami berubah. Ajarlah kami ya Bapa untuk hidup dalam pertobatan yang sejati. Bukan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat tindakan dan karakter yang mencerminkan kasih-Mu. Bentuklah kami Bapa menjadi pribadi yang berbuah di dalam iman, pengharapan, dan kasih Kristus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menjalani pertobatan yang sejati itu di dalam sepanjang hidup kita hari ini dan selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.